Selamat malam kawan-kawan semua. Hari ini kita ketemu lagi dengan Liberty Talks Podcast bareng Suara Kebebasan. Suara Kebebasan sendiri merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan politik dan juga kebebasan ekonomi di Indonesia melalui kerja-kerja aktivisme digital dan kolaborasi gitu. Nah, Liberty Podcast ini merupakan salah satu inisiatif kami untuk membawa diskursus mengenai gagasan kebebasan, baik itu kebebasan politik, kebebasan sipil maupun kebebasan ekonomi ke lebih banyak audiens di Indonesia gitu, dengan harapannya tentu bisa memahami soal kebebasan yang selama ini kerap kali dipahami bahwa kebebasan itu sama dengan anarki atau kekacauan, tidak ada aturan sama sekali gitu. Padahal ketika kita ngomongin kebebasan, tentu kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang satu, kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang kedua, kebebasan di mana manusia bisa mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ia miliki, gitu, selama itu tidak melanggar hak dan melukai orang lain tanpa intervensi atau pembatasan gitu dari berbagai macam pihak, terutama pemerintah, gitu. Salah satu elemen kebebasan sipil yang mulai berkembang hari-hari ini adalah kebebasan digital gitu ya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang makin pesat gitu. Salah satunya adalah internet gitu atau media sosial gitu yang mungkin saya rasa hampir dari semua orang di Indonesia sudah menggunakannya. Meski begitu hari ini sedang ada ini ya erosi gitu terhadap kebebasan digital. Tapi sebelum ngomongin ke sana tentu kita perlu bahas ya definisi per se gitu dari kebebasan digital atau kebebasan di internet ini itu apa gitu. Kemudian kebebasan berekspresi, kaitannya dan kenapa itu penting gitu. Hari ini aku ditemani Nafis Atalah. Nafis sendiri merupakan lokal koordinator Students for Liberty atau SFL Indonesia dari Sumatera Utara, serta pegiat literasi digital dan juga kontributor Wikimedia Bahasa Indonesia. Selamat malam, Nafis. Apa kabar? Malam Kak Iman, gimana kabarnya juga Kak Iman? Aku baik-baik kok. Oke, Makasih kabar ya baik juga. ditanyain. Kabar baik juga. Berarti per hari ini Wikimedia masih diblokir ya? Masih dalam bayang-bayang ketakutan, masih dalam bayang-bayang tirani, eh kejauhan ngomongnya, masih dalam bayang-bayang mau diblokir. Ultimatumnya Tapi, 7 hari kemarin oke. dari tanggal yang kemarin ada postingan Kemkom Digi. Oke, berarti kalau per hari ini masih bisa diakses ya, cuma untuk 7 hari ke depan belum tahu gitu ya. Iya, kemarin 15 hari, 4 hari yang lalu, berarti sisa tiga hari lagi guys. 3 hari sebelum padamnya Wikipedia di Indonesia. Oke. Oke, ini langsung aja ya Iya, aku masuk ya. iya. Nah, mungkin ini sebelum biar kita nggak langsung shock gitu bahas Wikipedia gitu kan, seperti yang udah aku bahas di awal tadi. Mungkin kita bahas dulu nih sebagai pembuka Ya, soal kebebasan digital gitu. Nah, menurut Hafiz apa sih kebebasan digital itu gitu? Kayak kenapa itu jadi penting hari ini gitu dan kaitannya itu dengan kebebasan hmm, kita yang lain apa gitu? Karena kan selama ini kita sering ya hmm, diomongin orang tua itu ya udah kalau internetnya susah, kebebasannya dibatasi di internet ya nggak usah internetan aja gitu. Yang penting kan hidupnya masih bebas gitu misalnya. oke. Terima kasih ya Kak Iman untuk pertanyaannya. Ya, ini yang paling basic ya harus kita pahami soal kebebasan digital. Kebebasan digital itu ya teman-teman, sesimpel bisa aja sih kita pahami sebagai kita itu punya hak penuh atas penggunaan dan pemanfaatan platform digital, perangkat digital, media digital atau apapun yang kita sebut, secara khususnya dunia digital. Jadi ada banyak istilah, teman-teman gak usah pusing lah, gak usah repot dengan berbagai macam istilah dan padanan kata yang ada dalam kajian literasi digital. Intinya, gimana teman-teman itu bisa menggunakan, mengakses informasi dari platform digital tanpa ada pembatasan
tanpa takut akan ancaman, tanpa takut hak-hak teman-teman itu dilanggar gitu. Jadi perasaan aman itu lah yang dinamakan kebebasan digital. Nah, kebebasan digital ini pun hanya satu bagian kecil ya teman-teman dari sebuah kajian yang lebih besar lagi yaitu literasi media digital. Kalau literasi media digital ini aku tuh basicnya dari em, latar belakang pendidikan aku yang mana ilmu komunikasi. Di situ kami diajari mata kuliah literasi media digital. Jadi memang kajian ini tuh fokusnya adalah membahas bagaimana kita sebagai manusia dan pengguna platform digital itu menggunakan, memanfaatkan, dan bisa mengevaluasi konten, informasi, dan apapun yang ada dan diproduksi dari platform digital tersebut. Termasuklah salah satunya kajian subtopiknya itu kebebasan digital gitu. Bagaimana kebebasan kita itu dijamin oleh penyelenggara platform digital ya, oleh penyelenggara dan stakeholder-stakeholder lainnya selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam tata kelola digital. Itu kita dijamin, kita terbebas dari ketakutan, ketakutan akan disensor, ketakutan akan misalnya diparani karena data kita tidak aman di platform digital dan sebagainya begitu. Simpelnya adalah kebebasan digital itu kita bebas menggunakan, memanfaatkan, dan terbebas dari ancaman-ancaman dan ketakutan yang seharusnya dijamin oleh negara keamanan kita gitu. Begitu sih Kak, kebebasan digital itu simpelnya dipahami gitu. Oke, menarik ya. Kebiasaan digital ini kan satu hal yang baru ya, jadi diskursus gitu. Terutama kalau kita ngomongin di gerakan politik gitu, maupun secara filosofis. Dan kebiasaan digital ini, kalau tadi kan Hafiz, kalau di aktivisme digital itu kan dibilang sebagai bagian daripada yang lebih luas literasi media digital gitu. Sedangkan secara politik ini tuh dilihat sebagai bagian daripada kebebasan sipil gitu atau kebebasan politik. Ya, banyak yang nggak tahu gitu bahwa kebebasan sipil itu luas gitu ya, bahwa kebebasan sipil itu nanti dia kan punya banyak anakan gitu kan, ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan berpakaian, kebebasan berbicara gitu. Dan saya rasa kebebasan internet ini perlu dilihat sebagai bagian dari kebebasan sipil, namun dia berdiri sendiri gitu, karena selama ini banyak yang menganggap kebebasan digital itu part of kebebasan berekspresi itu. Dan itu menurutku terlalu menyederhanakan ya, bahwa platform digital itu hanya digunakan untuk berpendapat gitu. Padahal platform digital kan ini juga digunakan untuk pertama bukan hanya berpendapat, tapi juga menyampaikan informasi, memperoleh informasi, atau bahkan ini aktivitas ekonomi juga gitu kan, karena kita lihat dari internet itu nanti ada media digital, ada bisnis digital segala macam gitu. Jadi dia tidak bisa direduksi ya hanya menjadi sekedar kebebasan berekspresi, tapi sebagai ya kebebasan sendiri itu. Dia sederajat gitu dengan kebebasan-kebebasan yang lain gitu. Yes, betul Kak. Di kalau Nafis gitu melihatnya seperti apa soal perkara ini, soal kebebasan digital ini seberapa penting sih gitu, kayak kenapa penting gitu untuk dijaga dan diperjuangkan. Ya, oke. Terima kasih Kak untuk poinnya tadi. Ya ini juga yang perlu teman-teman disclaimer ya. Untuk melihat kebebasan digital dari sudut pandang bagian dari HAM, nah ini kan juga dia saling apa ya bilangnya, saling bersinggungan, saling tumpang tindih lah antara kebebasan digital bagian dari literasi digital dan juga kebebasan digital yang dimaksud dalam bagian dari HAM, hak asasi juga. Nah, em, seperti yang diatur dalam HAM, hak asasi juga, em, HAM itu kan adalah konsep yang luas ya, asas-asas dan prinsipnya gitu. Salah satu bagiannya itu adalah menjamin kebebasan digital gitu. Sebagai sebagai bagian dari hak asasi ini kebebasan berekspresi begitu. Terutama kebebasan digital berekspresi di platform digital begitu. Nah, benar kita itu dijamin dan bahkan PBB kalau saya tak salah baca gitu. Salah satu program dari PBB itu kan yang sekarang lagi heboh-hebohnya itu
dan yang juga sering digaungkan oleh teman-teman organisasi lainnya seperti ISEC itu kan SDG ya, Sustainable Development Goals. Di SDG nomor 16 itu ada salah satu asasnya kalau nggak salah di poin ke-10. Nanti kita bisa saling-saling cross check lah, koreksi apa pasal yang tepatnya itu yang berapa. Intinya di SDG itu ada poin yang menyebut ensure the access of information, menjamin kebebasan untuk mendapatkan akses informasi di platform digital. Itu kebebasan digital bisa diinterpretasikan begitu. Nah, jadi kebebasan digital itu adalah bagian dari hak asasi yang tidak bisa dipisahkan, dan itu tuh bagian yang lebih spesifiknya untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang saat ini. Teknologi digital itu bukan hanya kita lihat sebagai alat doang, sebagai benda doang. Handphone itu tidak bisa kita samakan dengan benda lain yang ada di sekitar kita. Handphone itu gerbang menuju dunia lain yang lebih luas begitu. Jadi semacam portal untuk menuju dunia digital gitu. Kalau teman-teman melihat bahwa sekarang sering kita gunakan istilah dunia virtual atau kayak dunia maya, dunia imajinasi, itu agak salah sebenarnya penggunaan katanya. Jadi seakan-akan dunia maya, dunia yang tidak ada gitu. Atau itu kan masalah linguistik ya, masalah padanan kata. Tapi yang mau saya maksud adalah dunia digital itu ya senyata itu bahwa apa yang terjadi di ruang digital itu sama berefeknya ke dunia nyata, dunia real ini gitu. Walaupun ya sebenarnya dunia digital itu ya bagian dari dunia real gitu, hanya saja dalam bentuk teknologi digital begitu, teknologi biner begitu. Nah, karena batas-batas antara dunia digital dengan dunia asli ini semakin em, nampak tidak ada batasnya, kayak udah sama aja gitu, nyatu nyaru gitu. Jadi hak-hak kita di dalam itu juga harus dijamin begitu. Dan itu kenapa kebebasan digital itu bagian dari HAM, kebebasan berekspresi, dan kalau itu dilanggar, itu bakal sangat-sangat violating lah, sangat-sangat melanggar hak kita sebagai manusia gitu, terutama manusia yang hidup di era modern, di mana kita tuh tidak bisa hidup lah tanpa penggunaan teknologi komunikasi dan internet seperti itu, tanpa teknologi digital. Ya bisa kita ya tetap hidup di era modern sekarang, tapi kan kita akan sangat-sangat terbatasi gitu kalau hak kita itu tidak bisa dijamin di platform digital gitu. Kita akan sangat-sangat dirugikan kalau kebebasan kita di platform digital itu tidak terjamin. Makanya hak asasi itu ya juga harus menjamin lah kebebasan digital ini sebagai salah satu apa yang harus kita terima, hak yang harus kita terima dari lahir, sejak lahir gitu, sama seperti HAM-HAM lainnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan akses pengetahuan, dan juga hak untuk mendapatkan akses informasi melalui platform digital begitu. Mungkin dari Kak Iman boleh em, tanyakan kembali. Oh iya, heeh. Sebenarnya sih itu cukup komprehensif ya dan melengkapi apa yang udah kita bahas di awal tadi bahwa kebebasan digital itu nggak bisa direduksi sekedar sebagai kebebasan berbicara atau kebebasan berekspresi saja gitu, tapi kebebasan yang utuh gitu. Karena di sana ada banyak ya, seperti yang udah dijelaskan di awal, karena tidak perlu diulangi soal ekonomi, soal politik, dan juga kebebasan digital ini sebenarnya dia tuh bisa jadi apa ya kayak tolak ukur sebuah rezim atau sebuah negara itu sedang mengalami penurunan demokrasi atau tidak gitu. Karena biasanya ruang digital itu ruang yang direpresi paling pertama gitu oleh rezim yang menuju otoritarianisme. Dan kenapa? Karena itu pertama, dia efeknya tidak langsung. Jadi berbeda dengan kayak misal kita ngelarang orang demo. Itu seketika efeknya langsung ketahuan gitu. Tapi kalau kita misal ngelarang apa? Postingan hoax gitu misalnya. Itu kan sangat semu gitu kan. Hoax ini apa? Tolak ukurnya. Dari situ itu bisa menuju ke represi-represi lain gitu. Misalkan urutannya nanti bisa kita bayangkan seperti ini. Larangan postingan hoax itu pasti didukung oleh banyak orang karena bagus kan.
wah hoax akan dilarang, berita bohong akan dilarang. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menentukan hoax? Ternyata nanti pemerintah bikin komite hoax, misalnya. Apakah kita bisa mempercayakan gitu pemerintah untuk menentukan mana yang hoax dan mana yang tidak gitu kan dari historisnya kita tahu negara seringkali melabeli semua yang mengganggu kepentingannya sebagai berita bohong atau hoax gitu. Saya rasa teman-teman bisa cari sendiri gitu ya informasinya dan nanti pasti akan makin meningkat eskalasi represi di ruang-ruang digitalnya gitu dan ketika mungkin banyak orang menyadari ya sudah terlambat gitu ruang digitalnya udah habis dan pemerintah mungkin sudah masuk ke ruang sipil gitu udah mulai masuk di kebebasan-kebebasan kita di dunia nyata quote and quotes gitu ya karena mereka sudah berhasil gitu membatasi ruang digitalnya dan kalau kita melihat juga di negara-negara otoriter Rusia kemudian di mana lagi banyak lah kayak Korea Utara kemudian apa negara-negara di Timur Tengah gitu. Turki juga, Hmm, Turki walaupun iya, sekuler. iya betul. Jadi otoritarianisme itu juga nggak melulu soal sekularisme ya. Bahkan Korea Utara pun namanya Republik Demokratik Korea gitu. Jadi sebetulnya juga banyak faktor lah gitu ya. Kayak Turki, negara-negara Timur Tengah itu juga banyak sekali melakukan pembatasan digital gitu. Ya, penyensoran Eh, ya, Kak. penyensoran betul gitu kan. Terutama terkait keagamaan ya biasanya keagamaan maupun terkait otoritas politik gitu pemerintahan yang berkuasa itu seharusnya jadi pelajaran gitu bagaimana kita melihat seberapa penting ruang digital terhadap kebebasan kita gitu sebagai masyarakat sipil. Nah kalau konteks di Indonesia saat ini seperti apa sih Nafis gitu apa aja erosi kebebasan digital yang kita hadapi gitu atau mungkin kalau mungkin terbatas yang diketahui terkait itu mungkin spesifik di kasus Wikimedia tidak apa-apa sih mungkin seperti apa gitu mungkin bisa Ya. dibagikan kronologinya atau alurnya seperti apa alasan Komdigi misalnya membatasi Wikimedia padahal Wikimedia itu kan saya bayangkan itu kan platform pengetahuan ya itu nggak ada Bener, netral it's ya, not Kak. yes ya nggak ada yang netral ya gitu. Tapi Nggak kayak ada itu sih. itu less political gitu nah saya kayak paling less Ya, ya. political dan kenapa itu Paling yang kena gitu harmless ya, Kak. Paling harmless gitu. betul. Ya. Oke, kalau jawaban dari aku ya, nggak apa-apa kok. Aku juga sering mantengin SafeNet kok. Kemarin juga mau nyoba em, join sama daftar di apa open recruitment sukarelawan SafeNet, tapi belum tembus, belum rezeki. Jadi aku sering juga sih ikut-ikutin kasus-kasus represif di platform digital ya di Indonesia dan baca-baca juga kajian-kajian SafeNet dan postingan-postingan SafeNet. Ya kalau kita lihat dari aku nggak ngambil data dari SafeNet ya dan juga sebagai seorang libertarian berarti ya alam alam berpikir itu ya selalu akan menganggap bahwa pemerintah itu nggak kompeten apalagi dengan mereka menciptakan makin banyak peraturan, makin banyak batasan-batasan untuk mengatur ruang digital itu malah semakin menurunkan kualitas kebebasan kita gitu. Yang seperti kalau belakang-belakangan ini kalau misalnya ada demo itu ada pembatasan internet langsung ya, Pak. Udah langsung infrastrukturnya begitu, sinyalnya di jamming, putus begitu, jadi pemblokiran sinyal gitu. Itu termasuk hal-hal yang membahayakan gitu. Gimana kalau kita pas demo nggak bisa mengakses em, komunikasi, nggak bisa mengakses internet. Kita terputus dengan dunia luar sehingga tidak bisa memberitakan apa yang terjadi di lapangan saat demonstrasi. Itu kan sebuah hal yang berbahaya begitu. Pemerintah bisa semena-mena saat terjadi unjuk rasa dan kita tidak bisa misalnya live streaming atau memberitahukan kepada dunia luar apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Itu juga banyak kasus seperti itu. Represif digital juga tidak hanya pas demo, juga ada doxing atau penyerangan buzzer, pembunuhan karakter beberapa akun-akun atau orang yang ya cukup terlibat ya dan cukup sering terlibat dalam aktivisme
digital, dalam gerakan-gerakan sosial movement yang ada di Indonesia begitu. Tapi kalau baliknya ke soal kasus Wikipedia ini adalah jujur untuk investigasi internal dari tim Wikimedianya kan Wikipedia ini kan cuma salah satu situs yang dimiliki oleh lembaga non-profit yang di Amerika Serikat yang namanya Wikimedia Foundation. Nah, ini kita kenapa bahas Wikipedia teman-teman karena dalam beberapa hari kebelakangan ini lagi heboh nih ya teman-teman, lagi heboh-hebohnya berita di pemberitaan nasional itu soal Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital itu memberikan ultimatum kepada beberapa PSE, penyelenggara sistem elektronik. PSE itu maksudnya platform digital lah gitu. Salah satunya itu Wikipedia. Mereka memberikan ultimatum jika tidak registrasi dan tidak menuruti keinginan dari Komdigi, bakal diblokir aksesnya sehingga para pengguna internet di Indonesia itu tidak bisa mengakses situs mereka. Nah, itu yang sedang hot-hotnya belakangan ini. Jadi, kalau ditanya kenapa alasan pemerintah memblokir Wikipedia, ya karena Wikipedia sampai sekarang belum mau registrasi, tidak mau registrasi ke PSE, yaitu per Komdigi ya. Aku kurang ingat pasal-pasal detailnya. Intinya ada sebuah peraturan dari Komdigi yang mungkin udah lama disahkan dari 2021-an ya. Nanti kita bisa cek saling saling cross check di Instagramnya Komdigi. Tapi intinya peraturan itu mengharuskan penyelenggara-penyelenggara sistem elektronik ini untuk daftar dan ya harus menuruti beberapa persyaratan begitu seperti menyerahkan data-data sensitif dari database-nya platform digital tersebut dan juga semakin banyak intervensi pemerintah terhadap konten-konten yang ada di dalam konteks ini Wikipedia ya. Padahal yang kita tahu nggak yang basicnya adalah Wikipedia itu dibangun dan diproduksi atas kontribusi sukarelawan. Dia itu netral dan punya SOP-SOP-nya sendiri. Jadi kalau pemerintah tiba-tiba datang mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, pemerintah tuh nggak ngerti. Berarti pemerintah tuh nggak ngerti apa yang selama ini kami perjuangkan gitu. Mereka tuh kayak anak baru datang yang nggak ngerti cara main, yang mana cara mainnya itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, berdekade-dekade sebelumnya begitu. Nah, ini sangat-sangat mengancam kebebasan digital itu sendiri gitu dengan pemerintah memberikan ultimatum dan bersyarat gitu registrasinya gitu. Ya kenapa sampai sekarang Wikimedia Foundation di Amerika Serikat tidak mau menandatangani atau mengiyakan permintaan Komdigi untuk ya udahlah kalian ngikuti aja apa kata kami ya karena itu bakal melanggar SOP dan asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada di Wikipedia itu sendiri. Kami kan punya regulasi dan peraturan sendiri nih, punya punya idealisme lah. Kami nggak mau tunduk sama, let's say katakanlah pemerintah suatu negara gitu ya, biarin aja itu diblokir. Toh nanti juga bakal jadi bumerang untuk pemerintahnya sendiri begitu. Kalau untuk solusi jangka pendeknya ya teman-teman mungkin terpaksa lah menggunakan DNS publik ya di Chrome. Kan ada pengaturan itu nanti di security. Tapi untuk sejauh ini kalau ditanya kenapa pemerintah memblokir Wikipedia itu jawabannya karena belum daftar PSE. Kenapa nggak mau daftar PSE? Nah itu untuk pertanyaan itu saya belum bisa menjawabnya. Biarlah press release dari Wikimedia Indonesia atau pihak-pihak internal staff-staff dari Wikimedia Foundation-nya. Karena jujur eh, kita-kita ini statusnya itu sebagai sukarelawan, volunteer, bukan pihak yang bisa mewakili Wikipedia dan Wikimedia untuk memberikan sebuah posisi yang jelas begitu. Tapi kalau ditanya, ya kenapa diblokir ya karena belum daftar PSE. Itu aja sih simpelnya. Karena kalau dari saya pribadi ya banyak ruginya. Wikipedia itu banyak rugi kalau Wikipedia itu mengiyakan apa kata Komdigi gitu. Data kami itu bisa diminta kalau misalnya untuk sebuah persidangan atau sebuah
kebutuhan pemerintah lah, kepentingan pemerintah gitu. Sedangkan yang kita tahu kan Wikipedia itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, ya, kepentingan publik gitu. Dan jadi ini menjadi sebuah ironi sebenarnya di saat kepentingan publik yaitu akses terhadap pengetahuan yang gratis, akses terhadap pengetahuan yang bebas itu malah berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Jadi sekarang jadi pertanyaan, pemerintah itu sebenarnya mengikuti kepentingan siapa begitu. Nah, itu sih sejauh ini yang bisa aku dikit-dikit spill lah soal kasus pemblokiran Wikipedia yang terbaru ini. Mungkin boleh balik bentar ke Kak Iman untuk menanggapi. Oke, berarti emang akarnya tuh ini ya, PSE, ternyata PSE itu belum selesai gitu ya. Kalau kita ingat pas COVID atau apa ya itu dulu kan PSE itu sempat ramai karena memblokir PayPal kalau nggak salah sama Steam. Di PayPal ya, PayPal Mas Tim. Kan heboh juga. Uh, Heboh juga belakangan ini betul. kan Kak. IGRS juga, tapi bukan dari PSE-nya sih, dari Komdigi juga. IGRS yang game rating system itu. Iya, jadi kan itu cukup ironis ya bahwa saya ingat sekali ya waktu dulu ramai PayPal diblokir itu kan, wah itu kan udah jadi contoh nyata ya bagaimana kebebasan digital atau kebebasan sipil itu ketika dilanggar itu akan ada impact langsungnya terhadap kebebasan ekonomi gitu ya. Karena bayangin Hmm. PayPal itu kan ya kita bisa berdebat lah soal PayPal itu belangsak atau tidak gitu ya sebagai mantan usernya gitu. Tapi ya tentu masih banyak lah orang yang masih menggantungkan apa ya pembayarannya terhadap menggunakan PayPal gitu. Ya. Jadi itu kupikir itu sempat dicabut ya. Ternyata dia masih sampai sekarang. Dan justru kali ini bikin masalah lagi dengan apa namanya ngeblokir Wikipedia Wikipedia. sekarang Iya. sasarannya. Wah emang ini aturan udah bermasalah dari akar gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa justru malah terus masih ngotot untuk dipertahankan gitu dan terbukti gitu. Sekarang digunakan sebagai alat represif lagi gitu dan saya rasa mungkin ke depan kita harus bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama tentunya untuk mendorong supaya PSE ini bisa dicabut mungkin Ya. karena emang secara substansi ini juga udah kelihatan banget dia alat represi gitu ya bahwa dia meminta akses terhadap data-data user gitu sehingga nanti bisa menjadi alat barang bukti bisa menjadi apa ya mungkin pengumpulan Ya. data pribadi gitu terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang dianggap mengancam kekuasaan gitu. Nah, kalau situasinya sekarang gimana, Nafis, soal Wikipedia ini? Berarti emang dari pemerintah sendiri belum masih kekeh ya untuk memaksa di Wikipedia atau Wikimedia ini masuk di skema PSE gitu ya, tanpa pengecualian. Ya, sebenarnya bukannya tanpa usaha ya kami, Kak. Bukannya tanpa ada mengirim perwakilan, bukannya tanpa ada usaha gitu. Advokasi tetap dijalankan gitu dan tim dari Wikimedia Foundation juga terus berkomunikasi lah, mungkin negosiasi dengan pemerintah gitu. Untuk detailnya aku mungkin nggak bisa terlalu banyak bocorin karena bukan bukan bagian dari mereka gitu, karena aku posisi sukarelawan begitu. Nah, jadi kalau memang itu jadi tugasnya Wikimedia Indonesia lah, kalau untuk masalah advokasi dan gimana melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk yang terbaik gitu, untuk kepentingan publik gitu. Karena bisa kita tahu sendiri, kalau Wikipedia diblokir, ya mungkin makin merajalela ya AI dan segala macam begitu. Penggunaan AI sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan begitu. Karena itu menjadi sebuah kemunduran juga tidak hanya bagi dunia kebebasan, tidak hanya bagi dunia demokrasi, tetapi juga bagi dunia akademisi dan dunia ilmu pengetahuan begitu. Pengetahuan yang bebas, open knowledge begitu. Sangat-sangat kemunduran begitu. Jadi, sorry tadi apa tadi pertanyaannya Kak? Poin pertanyaannya. Eh, apa sejauh ini berarti kan situasinya seperti apa gitu kan sejauh ini? Berarti belum ada kemajuan lagi ya dari Ya, tidak ada Komdisinya progres. Malah bahwa yang masih ngotot ya. masih ngotot dan kita tengok kalau udah 7 hari berlalu semenjak tanggal 15 ini apa yang kejadian
Tapi kalau aku rasa Wikimedia Foundation nggak akan mungkin sih mau mengiyakan. Aku melihat dari rekam jejak negara-negara yang lain gitu. Di Cina mereka diblokir, di Turki mereka diblokir, dan mereka nggak bergeming. Karena kan memang ini bargaining powernya sama-sama kuat lah ini. Wikipedia punya idealisme dan punya jejaringan yang kuat, dan mereka nggak peduli soal uang-uang dari Indonesia gitu. Jujur, kan Wikipedia itu kan hidup beroperasi itu dari donasi ya kan. Donasi para pengguna dan pembacanya dan juga dari revenue dari Google dan perusahaan-perusahaan eh, elektronik besar lah gitu, perusahaan-perusahaan digital raksasa kayak Meta, Google, YouTube segala macamnya itu mereka dapat uang dari situ juga. Nah, mereka nggak akan melihat Indonesia sebagai ancaman. Mereka tidak melihat pemerintah Indonesia itu sebagai salah satu sumber uang yang harus diselamatkan. Nggak, pemerintah Indonesia itu nggak ada ngasih apa-apa juga ke Indonesia. Jadi mereka juga bodoh amat. Pemerintah Indonesia itu mau memblokir Wikipedia dari apanya gitu. Paling ya trafficnya jadi berkurang dan ya memang Indonesia itu tidak memberikan em, pundi-pundi donasi ke Wikimedia Foundation begitu. Kalau mau dibilang pahit-pahitnya begitu, saya jamin lah Wikimedia Foundation tuh nggak bakal mengendorkan idealisme dan SOP-nya hanya demi mengikuti Komdigi yang pun nggak jelas ini dalam membuat sebuah kebijakan publik begitu. Itu taruhan saya lah untuk kasus ini. Oke, menarik ya. Tapi Wikipedia ini juga memang punya riwayat ini ya cukup kuat soal prinsip kebiasaan digitalnya ya kayak di Turki Hmm. bahkan di Amerika Serikat juga kan sempat Iya, menjadi sasaran bertegang. saat dengan kelompoknya Donald Trump dan kawan-kawan ya Iya, soal karena dianggap bias ke left sayap left kiri wing. dan lain-lain gitu. Nah, Ya, di sini kan dan tentu kalau kita melihat apa tujuan daripada PSC ini kan sebenarnya semu ya. Dia PSC ini kan yang ditekankan dan manfaatnya untuk menghadirkan kedaulatan digital. Gitu. Nah, apa kedaulatan digital itu? Gitu. Itu kan hal yang sangat semu gitu dan apa manfaatnya gitu bagi kita rakyat jelata ini ketika internet kita berdaulat gitu. Apakah internet jadi lebih murah? Apakah internet jadi lebih cepat? Apakah kita lebih mudah berinternet, lebih bebas? Ya enggak juga gitu. Jadi siapa yang untung gitu? Sedangkan di saat yang bersamaan, ketika kita mengejar itu tadi yang disebut sebagai kedaulatan digital, kita mengorbankan, let's say, PayPal, Steam, Wikipedia. Sekarang ini kasusnya Wikimedia ya. Kita yang akan kehilangan akses terhadap ruang informasi yang lebih luas gitu ya. Wikipedia ini kan seperti ensiklopedia digital gitu ya. Dan iya, saya rasa belum ada alternatifnya gitu dari lokal gitu. Ketika untuk diblokir ya mungkin kerugiannya lebih on us kayak kayak di dunia ini ada jutaan jutaan manusia gitu dan aku rasa mungkin penduduk Indonesia banyak kayak itu bukan apa ya jadi kerugian yang cukup fatal gitu ini ini ketika kita ngomongin Wikimedia gitu belum lagi kalau kita ngomongin kayak kemarin Steam gitu kan saya ingat sekali waktu itu Menkominfo dulu namanya itu yang sekarang lagi di rutan KPK, Pak Joni Plate, itu kan saya ingat sekali omongan kocaknya dia waktu di interview wartawan, yaitu kalau Steam diblokir, game diblokir, kita bikin gamenya sendiri gitu. saya ya dan, itu dan saya seorang kalau pejabat ingat publik. saya kalau ingat itu selalu ngakak banget itu kayak itu Boomer tahu omongan apa. orang yang nggak ngerti digital gitu kayak yang nggak ngerti dunia digital itu kelihatan sekali kayak dia mikir ekosistem itu bisa Semudah dibangun itu ngomongnya. ekosistem tuh bisa dibangun dalam satu malam gitu ya. Eh, dan saya membayangkan ya, saya nggak tahu ya apakah Komdigi ngomong yang sama terkait Wikipedia gitu. Tapi kalau ngomong berarti ya mereka akan jatuh di lubang yang sama gitu dan mereka nggak paham bahwa dunia digital itu ekosistem gitu ya. Iya, Dia itu bukan sekedar kepemilikan, kode, iya bukan dia itu bukan kepemilikan satu. betul. Jadi internet tuh
bukan sekedar kode gitu, bukan sekedar kamu bikin www.komdigi.com udah itu udah selesai. Enggak, itu ekosistem gitu. Ada banyak di situ, mulai dari programmer, pebisnis, user, kemudian apalagi hardware-nya, software-nya semua. Jadi digital itu ekosistem gitu. Bahkan usernya yang tidak di dalam internet tapi penggunanya itu pun juga bagian dari ekosistem gitu. Jadi kalau kita ngomongin regulasi digital, tata kelola digital ya kita rubah perspektifnya gitu. Jangan pakai perspektif mengatur gitu, tapi tata kelola gitu. Apa bedanya? Tata kelola itu ya berarti kita mengelola gitu bagaimana agar ekosistem atau aktor-aktor yang ada di dalamnya itu dapat mengembangkan dirinya, dapat apa ya, mengakses dunia digital ini secara maksimal gitu, tapi di saat yang sama tetap melindungi hak antar aktor yang ada di ruang digital gitu. Itu tata kelola. Tapi kalau kita pakai bilang peraturan, ya kayak Ngatur-ngatur. PSE yang ngatur, kayak PSE ini gitu. Akhirnya pukul rata. Silahkan aja mencoba ngatur internet. Cina pun yang dengan kebanggaannya punya apa itu Great Firewall yang bilang bisa Iya. memblokir internet pun kalau kita lihat ya tetap aja ada aja orang Cina nakal yang pakai VPN buat akses game, akses Steam segala macem gitu. Jadi good luck gitu. Cina aja nggak bisa, apalagi kita ngatur internet. Karena emang internet tidak untuk diatur, tapi untuk dikelola gitu ya. Nah, Gitu. menarik sih, Kak, ya. Hmm. Itu juga dari kelakuan-kelakuan pejabat publik kita, bahwa mereka berstatement dan bertingkah laku bodoh, atau yang ya membuat kebijakan seperti ini yang kontroversial, itu menandakan em, mereka itu pola pikirnya masih pola pikir otoritatif gitu, bahwa internet itu bagian dari kedaulatan negara, harus dimiliki gitu. Padahal kita yang udah terbiasa dengan dunia internet, terbiasa dengan globalisasi, bahwa ini milik bersama gitu, tidak ada kepemilikan. Ya sama seperti air, udara, bumi ini, ya kita menganggapnya ya kita ya Gen Z ya, ya udah nggak harus dimiliki juga gitu kan Kak. Bukan sesuatu yang kayak harus oh aku akan menggagahi apa mendaulati wilayah digital ini gitu. Tidak ada satupun kekuasaan yang lebih tinggi daripada pemerintah begitu. Nggak pernah kita akan ke sana pemikirannya. Masuk masuk nggak kira-kira apa yang Iya, saya betul, maksud? betul. Sangat valid ya. Itu tadi, karena itu logika otoriter ya, logika pemerintah. Dan makanya nggak mengherankan ketika kita Ekspansif lah, ngomongin, ya ketika kita ngomongin erosi dunia digital, sorry, erosi kebebasan. demokrasi, Ya. erosi kebebasan atau erosi demokrasi itu pasti yang diserang pertama itu dunia digital gitu, kebebasan digital, karena itu yang paling mudah gitu. Tinggal apa ya? Blokir, 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 itu aja. Sedangkan Iya. kalau kita membatasi kebebasan sipil, itu paling tidak Perlawanan ya. harus harus pukul-pukulan dulu, harus ngeluarin uang gitu untuk Iya. kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan kebebasan digital tidak blokir, blokir, blokir. Wajar wajar sih Kak, karena kan infrastruktur mereka yang pegang. Kuncinya kan infrastrukturnya gitu. Betul, makanya idealnya kita menghadirkan tata kelola di mana aktor-aktor yang ada itu posisinya saling melengkapi ya, bukan nggak, jadi nggak bukan otoritatif gitu. Jadi bagaimana eh, sektor privat atau bisnis itu misalnya ya mereka punya kebebasan untuk menyediakan jasanya gitu. Negara nggak boleh membatasi itu gitu. Tapi bukan berarti negara lepas tangan jika sektor privat itu misalnya melakukan pelanggaran hak digital, misal menyebarkan data pribadi, kemudian apa ya, menjadi platform tindakan beresiko, kayak misal menjadi apa, membiarkan platform terorisme, let's say, ya di situ mungkin negara bisa melakukan penindakan hukum gitu, tapi tidak sebagai apa ya, kayak raja tertinggi gitu di dunia internet yang bisa tutup 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 gitu. Eh, jadi harus itulah paradigmanya dirubah gitu dari pemerintah menjadi tata kelola gitu. Kalau menurut Iya. Nafis nih, apa yang harus diperbaiki gitu dari Komdigi gitu, sehingga kalau kita lihat Kominfo sampai ganti Komdigi sekarang, eh,
tiap bikin kebijakan itu selalu kebalikannya gitu. Tujuan apa ya? Kebalikan dari yang diharapkan rakyat gitu ya. Bahwa ketika kita ingin internet murah, kita ingin pemerataan internet, kita ingin akses internet yang lebih terbuka, yang dikasih malah PSE, yang dikasih malah pemblokiran situs bokep, yang kita pengen apa itu namanya penutupan situs judi online, pemberantasan penipuan online, yang ada malah situs Kominfo-nya ada iklan judi Mer- online-nya. Jadi kayak Malah merebak ya. iya, jadi apa yang salah gitu menurut Nafis dari sini gitu. Dari yang ada di sini. Iya, sebenarnya aku ngebaca polanya ya, Kak. Kalau aku pribadi, analisis pribadi, ini sebenarnya yang jadi ironi tadi aku bilang juga, menjadi pertanyaan besar juga kita. Sebenarnya pemerintah ini itu mengakomodir kepentingan siapa ini? Kalau let's say dibilang pemerintah itu dipilih dan untuk mengayomi rakyat, mengayomi publik, mengayomi masyarakat, kepentingan publik. Kenapa kepentingannya selalu kontradiksi sama kepentingan publik? Jadi apakah kepentingan pemerintah itu bukan lagi kepentingan publik begitu? Nah itu harus ada mindset yang dibenahi begitu. Kalau saya pribadi ya karena sudah memang penyelenggara pemerintah, karena memang udah pejabat publik kita em, tidak berdasarkan meritokrasi, saya melihatnya. Dan juga apa ya, em, stakeholder-stakeholdernya, bukan stakeholder, pemangku-pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan kita itu belum bisa apa ya, belum bisa mengejar apa yang seharusnya ideal gitu ya. Saya melihat aja em, banyak posisi-posisi yang dia itu nggak punya kapabilitas untuk di situ ya. Terakhir hanya mengikuti agenda politik dari yang paling atas begitu. Misalnya ya pemerintah nggak suka sama Wikipedia, langsung ya udah mengikuti perintah langsung dari atasan begitu. Ya kita kan nggak pernah tahu sebenarnya agenda dan kepentingan pemerintah apa yang sedang dijalankan dari pemblokiran Wikipedia ini. Apakah ada agenda yang lebih besar yang ingin ditutupi atau gimana gitu. Tetapi ya saya melihat bahwa kepentingannya ini siapa sekarang? Kepentingan yang mana yang ingin diakomodir oleh pemerintah? Kepentingan publik atau kepentingan mereka sendiri gitu? Apakah pemerintah sudah terpisah sepenuhnya daripada publik begitu dan menganggap pemerintah itu adalah suatu pihak yang berdiri sendiri di luar publik gitu, di luar masyarakat umum gitu. Nah, kalau saya melihatnya, kalau memang advokasi udah nggak bisa dilakukan, kalau terus-terusan begini, ya yang bisa kita lakukan adalah em, jauh di jauh lebih dari advokasi dong. Kalau memang cara yang damai, cara yang apa itu sudah tidak bisa dilakukan adalah ya kita bisa menggunakan cara yang lebih frontal, lebih bukan represif ya. Saya tidak mengajak teman-teman pada makar, cuman em, ya gerakan sosial sosial movement itu mungkin bisa kita coba gitu. Gimana Kak Iman? Oh ya, ya tentu perlawanan itu kan kita perlu ini ya diversifikasi gitu bahwa penting sekali gerakan kita itu tidak hanya terbatas pada lobby gitu ya. Lobby penting itu penting. Kita Hmm, perlu kombinasikan gitu dengan lobby, advokasi ya. dengan kampanye sosial, media sosial, kampanye aksi-aksi langsung, apalagi ya segala macam gitu sehingga kita bisa memberikan tekanan yang lebih kuat gitu dengan harapan dengan tekanan yang lebih kuat ini lobby-lobbynya bisa menjadi lebih efektif dan tentu penting untuk menghubungkan bagaimana isu kebiasaan digital seperti ini dengan perjuangan-perjuangan lain gitu bahwa ketika kita ngomongin kebiasaan digital ini tuh nggak berdiri sendiri gitu Oh tapi ya, dia buat terhubung jaringan ya Kak, berjejaring betul. gitu. Jadi ketika kita ngomongin kebiasaan digital itu berarti kita Isu-isunya juga juga ikut terangkat. kita juga memperjuangkan Andri Yunus, kita juga memperjuangkan kebebasan beragama, gitu. Kita memperjuangkan kebebasan ekonomi dan lain-lain. Karena seperti yang udah kita selalu ulang-ulang di awal tadi, internet itu tidak berdiri sendiri, dia bukan sekedar kabel dan kode, bukan ruang netral, tapi dia tuh ruang hidup
apa ya, ruang hidup atau ekosistem yang di dalamnya ada banyak aktor dengan banyak kepentingan, termasuk kita sebagai user gitu. Entah kita gunakan sebagai untuk dapat informasi, untuk berpendapat maupun untuk aktivitas ekonomi begitu. Kalau dari aku mungkin nggak terasa kita udah hampir sejam ngobrolin tapi soal kebiasaan digital dan Wikimedia. Mungkin dari Nafis, apakah ada closing statement mungkin untuk menutup podcast kita hari ini? Pesannya atau mungkin eh, pesan yang ingin disampaikan lah gitu ya. Mungkin ada titipan pesan atau apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan teman-teman Wikimedia gitu menghadapi pemblokiran PSE-nya Komdigi atau lain-lain. Ya, terima kasih banyak Kak Iman buat kesempatannya udah dikasih panggung ya buat menyuarakan perjuangan kami dan teman-teman dari komunitas Wikipedia se-Indonesia. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebebasan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang kredibel, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan referensinya adalah hak setiap orang. Jadi dengan adanya pemblokiran dari Wikipedia ini, jadi orang nggak bisa membaca dan mengakses, itu adalah sebuah pelanggaran dan kejahatan yang sangat besar, sangat berat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kalau mau dari semua aspek, dari aspek religius, dari aspek hukum segala macam itu benar-benar sebuah kebejatan moral itu menghalang-halangi orang untuk mendapatkan pengetahuan yang mana pengetahuan itu seharusnya gratis, teman-teman. Itulah ide dasar, visi dasar atau visi awal dari Wikipedia. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa membagikan pengetahuan secara bebas dan gratis kepada satu dunia ini. Jadi seorang manusia, satu orang individu itu saling berbagi pengetahuan kepada orang lain dan orang lain juga membagikan apa yang diketahuinya tanpa adanya dimintai biaya, tanpa adanya berlangganan, tanpa adanya diganggu iklan bahkan. Jadi ekosistem Wikipedia itu jangan diremehkan karena Wikipedia itu adalah fondasi dari ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini. Wikipedia adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia modern. Tanpa Wikipedia, saya rasa pendidikan ilmu pengetahuan manusia modern saat ini akan berkurang setengahnya begitu. Wikipedia itu benar-benar lahir dari hati yang tulus bahwa manusia itu nggak perlu mikirin uang atau apa, kita memang mau berbagi aja. Kita mau berbagi apa yang kita tahu dan juga mau mengkoreksi apa yang orang lain tahu, apakah itu benar begitu, karena di Wikipedia juga ada moderasi, bisa saling mengkoreksi satu sama lain. Jadi memang Wikipedia itu adalah salah satu epos maklumnya umat manusia gitu. Salah satu em, pencapaian terbesar umat manusia lah, salah satu pencapaian terbesar penemuan umat manusia begitu di era modern ini. Jadi saya nggak ngerti kenapa pemerintah kita sangat-sangat seceroboh ini mengblokir Wikipedia yang mana itu hal yang aneh dilakukan untuk negara-negara lain begitu. Mungkin jika ada agenda-agenda pemerintah yang bertentangan dengan Wikipedia, toh juga dari dulu Wikipedia itu udah sering untuk menerbitkan artikel-artikel yang kontroversial seperti artikel tentang Timor Leste yang mungkin sensitif bagi negara kita. Namun kita tetap boleh memberikan sudut pandang lain begitu. Jadi di Wikipedia itu kita menerapkan namanya NPOV, Neutral Point of View. Semua orang boleh memberikan sudut pandangnya. Sudut pandang pemerintah gimana, sudut pandang dari aktivis gimana, sudut pandang dari pihak B, C, oposisi bagaimana begitu. Jadi saya rasa ini sebuah kemunduran yang sangat telak lah bagi pemerintah Indonesia kalau mereka tetap mau bersikeras memblokir Wikipedia begitu. Saya cukup ya kekecewaan terhadap pemerintah atas pemblokiran ini. Saya harap kita bisa lebih baik lah daripada ini gitu. Sekian itu Kak Iman. Terima kasih Nafis udah
ngobrol bareng ya hari ini. Kita nggak berasa banget sejam ngobrolin banyak hal tadi soal kebebasan digital, kebebasan berekspresi, kemudian regulasi-regulasi Komdigi dan pemerintah yang pada akhirnya juga menarget Wikimedia ya yang jadi salah satu kanal pengetahuan bukan hanya di Indonesia betul tapi mungkin global gitu ya dan aksesibel gitu kan gratis tanpa iklan gitu dan meski banyak dikritik terkait kredibilitasnya Wikipedia tentu dia punya sistem moderasi yang saya rasa itu cukup untuk membantah kritik-kritik terkait Iya, kredibilitas Wikimedia begitu. Nah, komunitas kami cukup solid kok, Kak. Iya, izin ya, Kak. Komunitas kami cukup solid kok untuk memperbaiki vandalisme, memberikan referensi yang bagus, bahkan jauh lebih cepat daripada situs-situs berbasis ensiklopedia yang butuh moderasi ketat begitu. Jadi keunggulan dari Wikipedia itu adalah kecepatannya begitu. Walaupun referensinya itu kadang-kadang ada kecele atau apes, dapat artikel yang kualitasnya jelek, ya, tapi bekal kami terus memperbaiki kami kok. Kami terus memperbaiki kualitas artikel kami begitu. oke, terima kasih Nafis. Mungkin ini penutup kita hari ini. Teman-teman boleh banget selalu cek Instagram Suara Kebebasan dan juga YouTube Suara Kebebasan maupun di platform-platform lain serta dukung perjuangan teman-teman Wikimedia Foundation dengan tanda tangan petisi dan juga menyebarkan pernyataan-pernyataan sikap yang beredar ya, pemberitaan-pemberitaan dan juga sikap-sikap Wikimedia terkait pemblokirannya dengan dalil PSE ini gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Nafis dan sampai jumpa lagi kawan-kawan.